Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 1862150303 akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPDMM. Pada slide pertama kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari teori belajar dan pembelajaran. Belajar sendiri adalah suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar. Sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Teori sendiri adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide-ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Jadi teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Ada pula pengertian wawasan tentang motivasi belajar. Menurut James O. Whittaker, motivation di bidang psikologi artinya motivasi adalah kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberikan dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut. Motivasi itu biasanya kita sering dengar dukungan gitu. Sedangkan motivasi belajar adalah penggerak seseorang atau melakukan suatu hal untuk tujuan yang dikehendaki oleh para siswa. Ada lagi nih prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik itu lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Motivasi intrinsik adalah lebih menyangkut fisik atau mental seseorang. Makanya di sini pentingnya kesehatan mental dan jasmani kita. Sedangkan motivasi ekstrinsik lebih menyangkut ke lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Adanya dukungan-dukungan dari sekolah atau dari keluarga. Selanjutnya yang terakhir, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Ada kalanya kita memberikan reward atau hadiah kepada anak-anak jika dalam hal belajar mereka dalam keadaan berprestasi. Hadiah tersebut bisa berupa pujian tepuk tangan atau hadiah berbentuk fisik. Nah, ada lagi pengertian wawasan pembelajaran. Wawasan pembelajaran adalah wawasan yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang berkenaan dengan memandang serta cara bersikap lebih umum yang dimiliki oleh setiap guru di dalam menghadapi tugas-tugasnya. Dalam arti yang lebih mendasar, ada pula unsur strategi pembelajaran. Yang pertama, lebih memilih pendekatan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan individu. Dan yang ketiga adalah memilih dan menetapkan metode dan prosedur pembelajaran. Ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal, yaitu lebih ke jasmani, psikologis, kelelahan dari seorang siswa tersebut. Nah, makanya pentingnya kita belajar jangan terlalu malam dan jangan terlalu lelah juga, atau tidur yang cukup. Ini sangat mendukung atau mensupport tubuh kita dalam belajar, atau inilah yang disebut motivasi intrinsik. Ada lagi nih faktor internal, lebih ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Misalkan adanya dukungan pada saat anak tersebut mau mengerjakan PR atau berangkat ke sekolah atau belajar di rumah. Itu biasa didukung oleh keluarga dan dibantu oleh temannya dalam mengerjakan kelompok. Kesimpulannya adalah dalam merancang sebuah pembelajaran harus sesuai karakteristik siswa yang berbeda. Melalui analisis dapat ditentukan strategi serta metode media pembelajaran yang dibutuhkan setiap siswa demi tujuan belajar yang diharapkan harus maksimal. Nah, jika persiapan udah matang, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan sendirinya. Sekian materi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.